Lalu kenapa Allah gunakan kalimat kawaib? Kawaib. Kawaib ini tahu artinya? Jamak dari kaib. Kaab. Kaab itu mata naik artinya kaab. Mata kaki namanya kaab. Kawaib itu mata kaki, bayangkan. Kenapa Allah mengasih gelar wanita bidadari surga itu kawaib, bayangkan. Maka Imam Mahali, Syekh Mahali mengatakan di sini taka'abat sadiyihunna, gitu jelaskan. Taka'abat sadiyihunna. Sadyin, tahu sadyin? Nawahid. Nawahid, susu. Payudara, itu namanya sadyun. Jadi saking tegene susune. Ini ayat ya. Jadi kita memang agak aneh di sini. Agak itu, tapi Allah tahu. Kenapa Allah jelaskan begitu? Karena apa? Kesukaan manusia, kesukaan dengan mama. Kan mau bersenang-senang di surga. Isin tian sudah. Sekarang isi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Inna lil muttaqina mafaza. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Mafaza ay makana fauzin fil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini bahwa dengan bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat kesenangan. Mafaza makana fauzin fil jannah. Imam Mahali mengatakan mafaza ini maksudnya adalah tempat kesenangan, isim makan. Ada juga yang mengatakan yang masdar. Imam Mahali mengatakan ini adalah isim makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat untuk bersenang-senang itu di fil jannah, di surga. Jadi surga itu Allah sediakan untuk orang takwa itu untuk mereka bersenang-senang. Faza atau fauzan azima. Fauz artinya kesenangan, kebahagiaan kita, kesuksesan kita. Jadi falah, fauz, sa'adah itu sama artinya, kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Jadi tempatnya itu adalah di dalam surga. Jadi untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Jadi Allah menjanjikan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang takwa. Dijanjikan kepada kita ini adalah surga, dan surga itulah tempat kesenangan, tempat kebahagiaan, tempat kesuksesan. Itu makna mafaza. Nah, kemudian takwa. Jadi siapa orang takwa itu? Penting kita tahu dulu, karena di dalam khutbah itu bahkan itu menjadi rukun khutbah, wasiat untuk takwa. Sehingga tidak sah khutbahnya kalau orang tidak wasiat. Ya, mewasiatkan hadirin yang hadir, orang-orang yang hadir di salat Jumat, wajib rukun kita memberi wasiat dengan takwa. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum. Bahkan ini rukun tersendiri.
Sehingga dalam i'anah itu tidak sah kalau disatukan dengan ayat yang lain. Gitu. Jadi rukun khutbah itu pertama memuji Allah, kedua sholawat, ketiga wasiat, keempat membaca ayat Al-Quran di salah satu dua rukun itu, di pertama atau kedua. Nah, baru berdoa untuk kaum muslimin, mintakan ampun. Nah, itu wasiat itu penting. Jadi sekiranya orang berkhutbah kemudian dia wasiat pakai ayat, dia tidak pakai usikum, itu tidak sah. Itu dalam i'anah talibin. Kenapa? Karena nggak boleh menyatukan dua rukun. Karena beda rukun wasiat dengan rukun Al-Quran atau ayat itu beda, nggak boleh jadi satu. Jadi tetap ada usikum dan itu wajib pakai bahasa Arab. Selainnya itu setelah yang 5 itu terserah mau pakai bahasa Lombok, mau pakai bahasa apa ketika dia bayannya itu penjelasan. Nah, intinya takwa itu. Nah, lalu dari pertanyaan tuh takwa ini apa gitu. Nah, takwa itu. Nah, kemudian ciri orang takwa itu apa? Gitu kan? Cirinya. Kita lihat diri kita ini termasuk takwa apa tidak? Maka itu Imam Qushairi mengatakan takwa itu memiliki 4 huruf. Itu Imam Al-Qushairi. Pertama hurufnya ta, qaf, waw, ya. Takwa. Dikatakan taknya itu maksudnya adalah tawadhu. Jadi ciri orang takwa itu dia tawadhu. Enggak sombong, enggak angkuh. Dalam urusan apa saja, punya ilmu tawadhu, punya harta tawadhu. Karena orang tawadhu itu merasa bukan milik dia, semua milik Allah. Itu hakikat tawadhu. Jadi itu cirinya, tandanya orang takwa itu selalu tawadhu. Jadi selalu tawadhu baik kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi tawadhu ini kepada Allah artinya bahwa merasa semua ini milik Allah, titipan semua. Ilmu kalau Allah mau cabut selesai. Harta kalau Allah mau cabut karena titipan. Begitupun sama manusia tawadhu. Jangan baru saudara kita awam nggak mau kita deketi, nggak mau temani. Atau dia dari segi dunia dia miskin, dia milih bertemu kan. Nggak boleh begitu. Jadi tawadhu itu dia selalu mempergauli, artinya berteman baik dengan orang kaya atau tidak, orang alim atau orang awam. Dia tidak membedakan karena dia tawadhu. Ini tawadhu. Jadi hilangkan sifat-sifat keangkuhan dalam diri, itu tanda orang takwa. Kemudian yang kedua itu kata beliau huruf qaf itu maknanya qanaah. Qanaah itu ini Imam Al-Qushairi rahimahullah. Qanaah itu artinya merasa cukup apapun pemberian Allah dalam urusan dunia. Itu ciri orang takwa itu. Selalu bersyukur, dia selalu mensyukuri, menerima apapun pemberian Allah, baik banyak maupun sedikit. Itu qanaah. Jadi orang qanaah itu tidak mesti dia miskin, tidak. Qanaah itu walaupun kaya, qanaah bisa. Jadi dia menerima apapun pemberian Allah. Kemudian yang ketiga itu wara'. Wawunya itu maknanya wara'. Wara' ini berhati-hati. Selalu berhati-hati dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam urusan dunia maupun akhirat selalu berhati-hati. Ini wara' itu. Urusan dunia maksudnya apa? Misal jual beli, bisnis, apapun itu. Berhati-hati tingkah laku, ucapan, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Tingkah laku jangan sampai menyakiti diri, seperti hati-hati. Orang takwa begitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu yaitu maknanya yakin. Orang takwa itu selalu yakin kepada Allah. Jadi cirinya dari sana. Kenapa Imam Qushairi seperti itu menjabarkan? Biar mudah kita. Biar kita mudah mengetahui bahwa ciri kita ini termasuk orang takwa apa tidak kita. Jangan memvonis orang kita. Apakah saya ini termasuk orang takwa atau tidak? Maka timbang dengan 4 perkara tadi. Saya ini masih tawadhu apa tidak? Masih sombong atau tidak? Masih qanaah atau tidak? Ada qanaah tidak dalam diri kita? Jadi timbang diri kita dengan 4 perkara itu. Nah, itulah orang seperti itu, orang takwa itu Allah janjikan tadi itu adalah mafaz itu. Tempat kesenangan, artinya mereka mendapat kemenangan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, yaitu di dalam
di dalam surga. Nah, lalu Allah jelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, kan di surga itu tempat kesenangan. Nah, itu kan. Di surga itu tempat bersenang-senang, tempat kemenangan, kebahagiaan. Ada apa di surga itu? Lalu Allah jelaskan, hadaiqa. Hadaiqa ini maknanya basatin, artinya kebun atau taman-taman. Jadi dia umum di sini. Artinya kebun di sini maknanya adalah kebun-kebun tempat buah-buahan. Jadi buah-buahan yang Allah sediakan di surga itu lengkap. Tidak temilih buah apapun lengkap. Apa namanya, tufah, tidak ada maus, artinya apel, tidak ada burtukol, nggak ada dalam ayat ini. Karena buah yang menjadi mewakili seluruh buah itu adalah anggur. Nah gitu. Seperti tubuh itu kan yang mewakili tubuh ini muka. Kalau muka disebut berarti seluruh tubuh. Nah, orang tuh kalau mukanya disebut berarti tubuh. Nah, begitupun anggur ini adalah mewakili daripada seluruh buah-buah yang enaknya itu ada dalam surga, walaupun tidak disebut. Nah, walaupun tidak disebut apel, tidak disebut duren, tidak disebut. Tapi semua apa yang kita inginkan di surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ya. Jadi contohnya begini. Kenapa buah beserta kebunnya atau kebun yang penuh dengan buah-buahan disediakan. Misal begini. Misal kalau kita bertemu jok sopuk dengan, kemudian kita disediakan buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada duren, ada lengkap. Kan senang kan? Senang hati kita, senang. Dan itu menunjukkan tuan rumah itu sudah memuliakan betul kita kalau buah itu kan. Artinya sudah kita ini tamu spesial sudah. Biasa kan ketemu gorengan, biasa kan. Tapi ini anggur, buah semua. Jadi kan senang. Tapi ada tapinya. Tidak mungkin kita akan habiskan. Walaupun tuan rumah bilang sila, bisa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita disediakan pakai pakai tempatnya lah. Tapi kalau kita punya teman, dia punya kebun anggur, kebun duren, kebun semua dia punya, kebun apel. Dia nelpon, Pak Edo ke rumah, Masya Allah, kita sudah sediakan, masuk ke kebunnya. Ini tidak saya jual nih, khusus untuk tamu. Jadi nggak perlu kita mikir mau petik mana, mau petik bebas. Kita senang dan bebas. Itu maksudnya di sini, hadaiqa wa anaba, kebunnya pun disediakan oleh Allah. Jadi kebun anggur itu. Jadi disediakan semua. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan di sana itu saking dekatnya buah-buahan di surga itu sampai buahnya itu begelanteng di tempat kasur-kasur mereka. Itu tinduk buah-buahnya begelanteng dah. Jadi buah sampai lolo. Ya kenapa dia sama lolonya tidak disediakan pakai mangkok? Seperti tadi, segernya beda, itu kan? Nikmatnya beda, ya beda mau metik langsung foto kelor daripada disediakan. Nah, jadi itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah tahu manusia ini ya demen pikiran isintian. Paham? Jadi isintian dulu dijelaskan di sini. Kalau mau bersenang-senang di surga, isintian dulu dikasih oleh Allah. Nah itu, ada ikawa panaba. Jadi Allah tahu kesenangan manusia itu apa? Ya demen pikiran isintian. Kan kita lalu Jokombe itu kemanapun itu yang kita pikirkan untuk isi perut. Maka isi perut ini dulu dijelaskan. Untuk kau senang isi perut dulu. Nah, nanti belakangan yang itu ayat lanjutan ayat ini. Jadi hadaiqa wa anaba, kebunnya. Dan dijelaskan pula dalam durah itu, jadi satu buah itu memiliki 70.000 rasa. Satu buah ini. Kalau apel letir ya rasa apel kalau di sana itu. Dan sekali dia makan, begitu dia makan, dia akan merasakan manisnya, enak itu 40 tahun. 40 tahun baru dia rekoh. Jadi rasa wah bikin dia menghayal tuh sampai 40 tahun. Itu buah di surga itu. Jadi itu Allah sediakan di sini untuk siapa? Kembali kepada orang takwa tadi. Itu hadaiqa wa anaba. Jadi hadaik ini bisa menjadi badal. Nah, ini pembahasan nahunya ya. Badal bisa menjadi bayan. Dia bisa menjadi badalnya mafaz
dan juga bisa menjadi bayannya mafas. Badal artinya pengganti. Ia mafas sama dengan hada itu, atau penjelasan, bayan menjelaskan bahwa kenapa di surga itu tempat bersenang-senang, ada apa? Dijelaskan karena di sana ada kebun-kebun dan dipenuhi oleh buah-buahan. Nah, itu buah-buahan, yaitu anab ini juga sebagai wakilnya. Kemudian apa Allah sediakan di surga untuk bersenang-senang? Wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba, apa makna kawa'ib? Jawari. Jawari jamak dari jariyah. Jawari itu artinya perempuan ABG. Jariyah. Nah, disediakan. Itu wanita bidadari sebaya. Kawa'iba atroba. Bidadari yang yang umurnya sebaya itu. Tapi di sini dijelaskan kawaib maknanya jawari. Jawari jamak dari jariyah. Jariyah itu kalau bahasa Arab budak sih. Tapi sebenarnya budak itu abad tuh budak. Jariyah itu artinya wanita yang baru besar itu, baru gede. Itu namanya jawari. Lalu kenapa Allah gunakan kalimat kawaib? Kawaib. Kawaib ini tahu artinya? Jamak dari kaib. Kaab. Kaab itu mata naik, kaab. Mata kaki namanya kaab. Kawaib itu mata kaki, bayangkan. Kenapa Allah mengasih gelar wanita bidadari surga itu kawaib, bayangkan. Maka Imam Mahali mengatakan di sini taka'abat sadiyihunna, gitu. Jelaskan. Taka'abat sadiyihunna. Sadyin, tahu sadyin? Nawahid, susu. Payudara, itu namanya sadiyun. Jadi saking tegene susune. Ini ayat ya. Jadi kita memang agak di sini. Agak itu, tapi Allah tahu. Kenapa Allah jelaskan begitu? Karena apa? Kesukaan manusia, kesukaan dengan mama. Kan mau bersenang-senang di surga. Isin tian sudah. Sekarang isi apa? Nah, itu. Coba ayat ini. Apa makna kawaib itu? Taka'abat sadiyihunna. Jadi kenapa kawaib ini kaib, jamak dari kaib artinya matenai namanya kaib. Jadi susunya itu tegeng, masih tidak tersentuh. Bahkan di dalam Duratun Nasihin itu bidadari ini bukan hanya dipegang malaikat atau selain dia dilihat malaikat itu nggak pernah. Saking khusus diberikan untuk orang takwa itu. Gitu. Jadi Masya Allah. Jadi payudara itu sedang ranum-ranumnya gitu. Nah, kalau dalam Fathul Bari itu, di dalam kitab Fathul Bari itu dikatakan umurnya itu kira-kira salasa wasalasina sana. 33 tahun. Itu masa-masa meiwah. Itu kan? Ini Allah sediakan, bayangkan. Wanita surga itu digelari kawaib, coba. Tidak pakai nisa, tidak pakai imro'ah dalam ayat indah. Ada juga ayat yang mengatakan imro'ah untuk wanita, tapi khusus di sini itu pakai kalimat kawaib. Gitu. Jadi masih tegeng. Dan dia tidak akan berubah. Tegeng ini tidak pernah berubah walaupun dipakai. Dan dikatakan, dijelaskan di sana itu, di sini tidak dijelaskan, di Durah itu saja jelas kalau untuk bidadari Duratun Nasihin lengkap. Jadi dikatakan di sana itu orang yang paling belakang masuk surga, lalu dia masuk ke dalam surga, Allah berikan dia 72 bidadari. Itu paling belakang sudah. Cuman sekali dia syahadat di dunia pas menikah, setelah itu tidak pernah ibadah, masuk neraka, terakhir masuk surga, 72 bidadarinya. 72 bidadari. Dalam Fathul Bari dikatakan 2 wanita dunia dan 70 bidadari surga, wanita surga. Wanita dunia maksudnya siapa? Mungkin mantannya lah, barang-barang dapat dari itu. Ketemu juga. Karena apa yang kita mau itu akan diberikan di surga itu nanti. Itu yang paling rendah itu. Bahkan ada orang yang memiliki bidadari itu sampai 70.000 bidadari.
Nah, wanita di dalam surga. Dan wanita surga ini Masya Allah, sekiranya ia meludah itu, sekali dia meludah seluruh lautan akan manis. Dia akan seperti madu. Lautan yang pahit ini akan jadi madu kalau dia meludah. Kalau dia keluarkan satu helai rambutnya di dunia, maka cahaya bulan matahari akan hilang dengan cahaya rambutnya. Orang akan terbelangak. Itu luar biasa. Itu bidadari surga. Dan bidadari itu memiliki banyak nama. Itu ada sekitar 70 nama bidadari. Tapi yang paling cantik untuk para nabi, para rasul itu namanya Ainul Mardiyah. Itu paling cantik, Ainul Mardiyah namanya. Itu khusus untuk para nabi, para rasul itu Ainul. Ada namanya Ainul Rahmah, ada namanya Ainul Masyiqah. Itu 70 nama bidadari. Ada 70 nama. Jadi diberikan nama-nama itu tergantung amalan kita di dunia. Itu. Tapi paling jeleknya bidadari, artinya paling rendah, bukan jelek, paling rendahnya dibandingkan dengan Ainul Mardiyah itu, kalau ujung jilbabnya kelihatan di dunia, seluruh laki-laki akan paleng 40 hari. Ngelihat ujung jilbabnya saja terbelangak itu sampai 40 hari, bayangkan. Pingsan, ya, pingsannya itu ini pala nganjeng bahasa itu. Dendek bidadari, jangankan bidadari. Perempuan dunia saja ngelihat sandalnya orang sudah mikir. Perempuannya di dalam kan, jadi masa cuma jilbabnya saja bisa terbelangak kan? Berpikir begitu. Orang sekarang ada cewek di dalam rumah sandalnya saja. Ada kemarin teman cerita di berugaknya siapa namanya? Ini di berugaknya Kodok. Ini cerita nyata. Dia dulu sebelum jadi ahbab, orang itu ngelihat sandalnya cewek itu tegang ya. Bayangkan. Itu sih nyata. Memang begitu. Apa namanya? Gaetan itu. Ini dunia bidadoro ini loh. Bidadoro, wanita dunia, apalagi wanita akhirat atau bidadari. Jadi Allah berikan seperti itu karena memang sudah tahu sifatnya manusia terutama laki-laki itu ya tidak bisa terlepas dari wanita. Maka Allah sediakan tadi itu isin tiana atau siap panas surga, kemudian isin semanoknya pun disiapkan. Nah, itu. Jadi kawaib ini jamak dari ka'ab. Ka'bun itu artinya mata kaki, satu mata kaki. Jadi dia diibaratkan seperti mata kaki karena mencul. Nah, kan susunya mencul, terus dia tegeng. Nah, itu wahanu ilmu. Nah, yang pun di sini taka'abat sadiyihunna. Jadi betul-betul ranum sekali, betul masih. Insyaallah sudah. Kemudian wa kawa'iba atroba. Atroba ala sinnin wahidun. Jadi umurnya itu sebaya, maknanya satu dek narak toa narak bajang ya pada rata. Sepakat ulama itu salasin wa salasina sana. Jadi 33 umurnya rata-rata. Dan dek nebau toa ndak bisa tua. Terus umurnya muda terus, jangan ABG terus. Maaf, jangan perawan terus. Jadi walaupun berapa kali selama hidup di surga itu tetap dia perawan. Itu makna atroba ini. Atroba ini jamak dari tirbun. Bikasrita wa sukun ra. Tirbun. Tirbun itu jamaknya atroban, atrob. Jadi maksudnya itu umur yang sebaya, umur yang sama. Jadi semuanya enggak ada yang berbeda. Itu umur 30, itu enggak, semuanya 33 misalnya. Nah, itu 33 umurnya sama. Dan tidak bisa berubah. Makanya ada di zaman Nabi itu orang tua yang nanya itu kan. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada orang tua di surga, berarti saya tidak akan masuk surga, katanya nenek itu kan. Nah, sampai dia nangis. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa maksudnya itu sepeot-peot orang di dunia ketika mati masuk surga akan muda lagi. Nah,
Itu maksudnya akan muda lagi. Di rata-rata sama seperti umurnya Nabi Isa ketika dinaikkan di langit. Nabi Isa ketika dinaikkan ke langit itu umur 33 tahun. Jadi kenapa kata ulama dalam Fathul Bari itu kenapa kok 33? Karena itu masa masih kencang. Masa masak wahnu. Jadi semua kekuatannya, kegairahannya semua itu di umur 33 itu. Cekat meriah, pria apapun dia sudah. Makanya kebanyakan namun temerari kodean kan lelah tebedengah kan. Misal umur kanak merari 15 atau 20 masih lelah bedengah itu jadi semama. Baik dengah menu dengah meni kan. Tapi kalau sudah dia 30 33 nuh lepas lah. Sudah tua lah. Artinya sudah matang bukan tua, matang. Nah, kemudian lagi Allah jelaskan di sini wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Maksudnya adalah al-khamr, khamrun. Khamrun mali'ah. Jadi ka'as itu artinya piala namanya ka'as bahasa Arab. Ka'sul alam itu artinya piala dunia. Tahu piala dunia itu? Bola itu namanya ka'sul alam. Jadi gelas yang berbentuk seperti piala atau piala berbentuk seperti gelas itu namanya ka'as bahasa Arab. Jadi wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh berisi khamr itu disediakan oleh Allah. Jadi gelasnya ahli surga itu maksudnya dihias seperti piala itu. Nah, jadi ini gelas-gelas sembarangan. Jadi gelas terbuat dari emas, terus intan berlian samping-sampingnya kayak piala. Iya ditenginam cuma. Yang kita minum ini adalah khamr, minuman keras. Nah, itu istilah bahasanya minuman keras. Nah, sebagaimana di dalam ayat yang lain itu surat Al-Qital atau Muhammad menjelaskan wa anhar min khamr. Bahkan sungai-sungai itu dipenuhi dengan khamr. Ada sungai khamr disediakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi minum pun dibebaskan nanti. Makanya orang yang bisa menahan diri tidak mabuk-mabukan di dunia, maka nanti Allah akan bebaskan dia minum khamr di surga. Itu ka'as. Jadi pakai gelas yang terbuat, gelas yang sudah dihias, pokoknya indah sudah. Jadi bebas kita di sana. Tapi beda dengan khamr dunia. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Yaitu di dalam surga itu tidak akan didengar. La yasma'una fiha, di dalam surga tidak akan mendengar. Yaitu inda syurbil khamr wa ghairiha min ahwal. Jadi tidak kita dengar di dalam surga itu ketika kita minum itu. Ketika kita minum mabuk lah istilahnya. Ketika kita minum khamr, apa yang kita tidak dengar di sana itu lagwan, perkataan batilan min qaul. Artinya ucapan-ucapan yang batil. Marah dengan nginum di dunia kan? Nah, ngelemok bahasa itu. Ngelemok pas minum macam ongkat nyimpak nyenak. Nah, di surga enggak ada begitu. Kenapa? Karena tidak memabukkan. Khamr di surga, minuman keras di surga tidak memabukkan. Ini dalilnya bahwa ada khamr di surga tapi tidak memabukkan. Nah, kenapa? Karena kalau memabukkan pasti dia bicaranya kotor. Maka di sini jelaskan tidak kau dengarkan perkataan lagwan, kalimat yang batil, kalimat yang kotor, yang leceh macam. Walakin zaba, bahkan tidak kita dengar pun kalimat yang dusta, bohong. Nah, marak dengan dunia. Nah, di dunia minum begitu kan? Saya punya perusahaan, saya punya ini kan bohong dia, dusta ucapannya, terus nyumpak nyenak macam begitu. Jadi di akhirat itu, di surga itu nggak ada kalimat seperti itu. Bismillah.